Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Sekarang kita akan masuk ke modul 302 dan kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selamat datang di bab 1. Kita akan belajar mengenai norma. Kita mulai dari pelajaran 1.1 arti norma. Tujuan dari pembelajaran ini supaya anak-anak dapat mengerti dan dapat menjelaskan mengenai norma. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah seorang manusia tidak dapat hidup sendiri dan untuk melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, manusia akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan sekarang kita akan memperhatikan dua buah gambar yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar di mana orang membutuhkan seorang penata rambut untuk terlihat rapi dan juga menarik. Penata rambut menjual jasanya untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Sementara gambar yang di sebelah kanan adalah gambar seorang nelayan menangkap ikan dan juga menjualnya ke pasar. Orang akan membeli ikan di pasar untuk dimasak menjadi makanan. Sementara gambar berikutnya adalah gambar di mana orang membutuhkan polisi untuk dapat menangkap penjahat. Polisi berkewajiban untuk menjaga dan menertibkan masyarakat. Sementara gambar yang di sebelah kanan adalah gambar di mana satu buah paduan suara membutuhkan beberapa orang dengan jenis suara yang berbeda agar tercipta harmonisasi dalam sebuah lagu. Melalui gambar yang sudah ditunjukkan sebelumnya, jelas terlihat bahwa dalam kehidupan manusia, aktivitas antara yang satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Masing-masing memiliki peranan baik dalam tugas atau kewajibannya dalam hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, setiap orang perlu menjaga tingkah lakunya melalui sikap dan perbuatan terhadap orang lain, agar supaya tercipta hubungan yang baik dan juga harmonis. Karena itulah dibutuhkan adanya norma-norma. Yang dimaksud dengan norma adalah ketentuan-ketentuan yang berguna untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam hidup bermasyarakat. Dengan adanya norma-norma, maka dapat tercipta keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Norma-norma berlaku untuk semua orang, karena pada dasarnya setiap manusia adalah sama dan sederajat. Norma-norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat dibagi menjadi 4 macam. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Apakah peranan akal budi di dalam norma? Peranan akal budi di dalam norma yaitu dengan akal budi, manusia dapat mengkaji bahwa sesuatu hal itu adalah baik atau buruk. Dengan akal budi, manusia dapat menerima bahwa menaati norma adalah untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Tumbuhan dan hewan tidak mempunyai akal budi. Karena itu, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Apakah kamu mengenal hukum rimba? Dunia hewan berbeda dengan manusia. Karena mereka tidak mempunyai akal budi, maka yang mereka tahu adalah bagaimana cara mendapatkan makanan agar tetap hidup. Mereka bisa saling mencakar atau menggigit untuk mengalahkan lawannya. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Seperti itulah hukum rimba. Hal inilah yang menyebabkan manusia sangat berbeda anak-anak. Pada dasarnya, manusia tidak menyerang satu dengan yang lainnya. Dan mereka mempunyai keinginan untuk hidup bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. 4 macam norma tersebut yang mengatur kehidupan manusia
agar tetap tertib dan juga teratur. Oleh karena norma itu adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, maka untuk orang yang melanggar norma akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, denda, hukuman, dan juga tidak dihormati atau dihargai oleh orang lain. Sebagai contohnya anak-anak, sanksi berupa teguran adalah misalnya ketika pelajaran sedang berlangsung, kamu tertidur di kelas, lalu kamu dipanggil ke ruangan guru dan diberi teguran oleh guru. Yang kedua adalah contoh sanksi berupa denda. Ayah dan kamu berkendara menggunakan motor, namun kamu tidak memakai helm. Polisi mengenakan denda tilang kepada ayah sebesar Rp250.000. Contoh berikutnya adalah sanksi berupa hukuman. Misalnya, di dalam kelas ibu guru sedang menerangkan pelajaran, namun teman kamu tidak mendengarkan dan mengobrol dengan teman sebangkunya. Ibu guru pun memanggil dua teman kamu tersebut dan memberi hukuman berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran berakhir. Contoh yang berikutnya adalah contoh untuk sanksi berupa tidak dihormati atau dihargai oleh orang lain. Seorang teman kamu terkenal dengan budaya ngaret. Dia selalu datang terlambat saat belajar berkelompok ketika tugas sekolah hampir selesai dikerjakan. Pada saat belajar berkelompok diadakan di rumahnya, teman-teman sekelompoknya tidak ada yang ingin datang. Akhirnya, karena sering tidak tepat waktu, dia tidak dihargai oleh teman-temannya. Sebagai contoh lagi, ada cerita tentang ibu guru dan Tony. Tony dimarahi oleh ibu guru karena mencontek dan dihukum menulis, "Saya tidak akan mencontek lagi" sebanyak 30 halaman. Tony mengadu kepada ibunya dan menangis sedih karena dimarahi dan dihukum oleh ibu guru. Lalu ibu menasihati Tony agar tidak mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada ibu guru. Tony pun menyadari kesalahannya dan segera mengerjakan hukuman yang diberikan oleh ibu guru. Setelah selesai, Tony menemui ibu guru untuk meminta maaf dan berjanji akan rajin belajar dan tidak mencontek lagi. Apa ya makna dari cerita ini? Maknanya yaitu mencontek adalah tingkah laku yang tidak baik dan melanggar norma. Karena telah berbuat curang, maka sanksinya adalah diberi hukuman. Tujuan diberikannya suatu hukuman agar pelanggar norma menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang tidak baik tersebut. Dengan demikian, selesai pelajaran kita kali ini di pelajaran 1.1. Sekarang, kerjakanlah latihan-latihan di buku kegiatan ya anak-anak.